Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Kreator. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya untuk trik upload video ya. Apakah trik upload video ini bisa menyebabkan kita gagal monet ya. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Jadi untuk trik upload video merupakan sebuah trik di mana ya biasanya yang menonton video kreator lain yang besar ya, jadi mengumpulkan topik-topik yang setema dengan konten kita. Ya, biasanya cara kerjanya adalah seperti itu. Jadi agar nanti video kita itu direkomendasikan ke channel-channel besar ya, dengan tujuan seperti itu. Nah, tetapi untuk trik upload video ini apakah bisa gagal monetisasi? Jawabannya ya belum tentu, teman-teman ya. Karena kalau di bagian dari monetisasi sendiri itu tergantung dari konten kita. Kalau konten kita original, konten kita asli, ya tentu tetap kita bisa mendapatkan monetisasi. Tetapi kalau jatuhnya ke rekomendasi ataupun ke bagian dari trik upload ini yang hanya untuk mendapatkan rekomendasi, ya tentu sebenarnya nggak masalah ya. Tetapi ya ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa jangan menggunakan satu HP ya. Mungkin untuk yang lain itu bisa maksimal karena mereka memiliki beberapa HP dan juga beberapa akun email yang aktif ya. Jadi bukan menggunakan satu HP kemudian kita membuat banyak email kita tonton sendiri. Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan satu HP ya, itu nanti jatuhnya ke spam view teman-teman ya, dan itu termasuk dalam kategori pelanggaran ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau untuk masalah trik upload video ini apakah bisa dimonetisasi? Ya tentu saja tetap bisa teman-teman. Tetapi kalau jatuhnya kita hanya menggunakan satu HP, nah itu tidak akan efektif ya. Jadi kebanyakan yang berhasil itu mereka memiliki akun-akun ataupun memiliki HP-HP lain ya dengan email yang aktif ya. Jadi kalau emailnya aktif, mereka punya banyak HP, yaitu bisa meningkatkan sistem rekomendasi. Nah, jadi sistem rekomendasi ini dimana ya mengumpulkan video kita ya agar disarankan di topik-topik yang setema ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya cara kerjanya adalah menonton channel besar yang setopik, kemudian lepas menonton channel besar mereka menonton channel kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sistemnya adalah seperti itu ya. Tetapi ini akan lebih efektif ketika kita memiliki banyak HP. Tetapi kalau kita hanya menggunakan satu HP, itu nanti jatuhnya ke spam ya, dan itu termasuk dalam kategori traffic tidak valid ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa satu HP ini memiliki sebuah IP, dimana walaupun kita memiliki banyak email sekaligus dalam satu HP, itu tetap akan terdeteksi ya view yang traffic yang tidak valid ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jatuhnya menggunakan trik upload ini apakah bisa dimonetisasi? Ya kalau memang kita memiliki banyak HP ya, itu bisa maksimal. Tetapi ya memang bisa dimonetisasi ya tentu. Tetapi yang pertama adalah memang konten asli ya. Kemudian kalau kita hanya menggunakan satu HP itu tidak saya sarankan ya, karena resikonya juga pelanggaran di akun kita, bahkan bisa terkena spam pada view ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau apakah saya melakukan sebuah upload video seperti itu? Tentu tidak, teman-teman ya. Yang saya hanya pikirkan adalah konten selanjutnya apa, kemudian thumbnailnya apa, kontennya nanti bagaimana. Nah, itulah yang saya pikirkan. Kalau untuk masalah upload seperti itu, saya belum pernah coba, teman-teman ya. Nah, jadi ya mungkin yang saya harapkan adalah sebuah view yang alami ataupun view yang organik ya, bukan view yang datang yang kita tonton sendiri. Jadi kalau saya yaitu lebih memilih membuat video daripada saya banyak akun email ya saya tonton sendiri video saya. Jadi saya lebih memilih untuk membuat video sendiri daripada harus nontonin video saya sendiri ya menggunakan email-email dalam satu HP. Nah, itu kalau masih versinya dalam satu HP itu tidak rekomendasi ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi ketika memang teman-teman memiliki banyak HP ya itu nggak masalah ya. Kalau untuk menaikkan dari sistem rekomendasi, tetapi kan tergantung dari penontonnya ya. Jadi kalau penontonnya suka ya pasti subscribe ya pasti menonton. Tetapi kalau penontonnya nggak suka ya sama saja ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke bagian aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Cek dari video kita apakah sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, di sini secara singkatnya kita klik di bagian video saya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian penayangan seperti ini ya. Nah, di sini kan ada jangkauan nih ya. Ada jangkauan di bagian bawah teman-teman bisa cek ya. Ada rekomendasi 7 ya. Nah, jika kita cek di bagian jangkauan seperti ini, maka di sini akan terlihat untuk sistem rekomendasi ya. Kita cek di bagian jangkauan.
Nah, inilah yang dimaksud adalah rekomendasi. Jadi konten kita itu disarankan oleh channel-channel lain ya. Jadi seperti ini. Nah, apakah saya menggunakan sistem seperti itu? Ya, menggunakan Trick Plus video? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Jadi tidak maksimal ya ketika kita hanya menggunakan satu HP. Ya, jadi untuk cek rekomendasi video kita, teman-teman bisa cek di bagian videonya seperti ini. Kemudian kita cek di bagian penayangan. Oke, dan nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada rekomendasi 12 video. Kita masuk ke bagian jangkauan seperti ini. Ya, tayangan ada sekitar 1100 ya. Nah, kemudian rekomendasi itu berada di bagian bawah seperti ini. Jadi ada konten yang menyarankan video Anda. Ya, tetapi ini untuk rekomendasinya masih campuran ya, karena saya juga belum upload banyak video. Jadi seperti itu untuk cek dari rekomendasi di video kita. Nah, nanti caranya klik saja di bagian videonya, kemudian kita klik saja di bagian penayangan seperti ini. Dan di sini akan terjelas di bagian jangkauan. Nah, ini video saya direkomendasikan. Ya, ada rekomendasi. Kita cek di bagian ringkasan. Nah, di sini ada 6 video. Kita cek di bagian jangkauan. Nah, di sini ada yang namanya adalah konten yang menyarankan video Anda. Nah, inilah yang dimaksud adalah sistem rekomendasi. Tetapi untuk channel saya di sini masih rekomendasinya masih campur-campur ya, belum satu topik ya. Nah, ketika untuk konten kita itu sudah banyak, biasanya konten yang menyarankan video ini adalah kreator-kreator yang membahas seputar channel YouTube. Nah, seperti itulah sistem rekomendasi untuk di channel YouTube ini. Ya, jadi apakah menggunakan Trick Plus di channel YouTube ini masih bisa dimonet? Jawabannya masih. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur Trick Plus ini, ya memang wajib memiliki banyak HP ya. Jadi kalau kita memiliki banyak HP, nah itu bisa maksimal. Tetapi kalau hanya menggunakan satu HP, ya biasanya jatuhnya ke spam. Ya, karena satu HP ini ada IP-nya, sehingga ya walaupun kita banyak email, itu akan terdeteksi. Nah, itu saja sih pengalaman dari saya buat teman-teman semua. Dan harapan saya ya tentunya ya daripada kita menggunakan Trick Plus yang buat hanya memiliki satu HP, ya mending kita buat video malah bisa dapat 3 ya, ataupun dapat 4 ya, daripada kita harus oplos video seperti itu ya. Tetapi kalau yang jatuhnya punya banyak HP, punya banyak perangkat seperti laptop ataupun yang lainnya, yaitu bisa ya. Tetapi kalau jatuhnya kita sebagai YouTuber pemula yang hanya memiliki satu HP, ya jangan ikut-ikutan menggunakan Trick Plus ya, yang berakibat nanti performa dari channel kita yang akan menjadi taruhannya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.